Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Kapanpun kalian lihat video aku, terima kasih. Semangat menjalani hari. Terus semoga sehat selalu ya. Di sini perkenalkan, nama aku Febriana Rahmawati. Aku salah satu mahasiswi di UIN Raden Mas Said Surakarta dengan program studi akuntansi syariah semester 4 guys. Oke, di sini nanti aku cuma mau sharing-sharing aja, sharing-sharing beberapa pengetahuan aku mengenai ilmu tasawuf dan kaitannya dengan ilmu kalam dan juga filsafat. Nah, di sini nanti mungkin dari teman-teman tuh udah ada yang tahu apa itu ilmu tasawuf, tapi mungkin ada juga yang masih belum tahu apa sih itu ilmu tasawuf, ilmu kalam dan juga filsafat. Nah, di sini nanti aku cuma mau sharing dikit tentang kaitan antara tasawuf dengan kalam, tasawuf dengan filsafat itu tadi gimana sih? Oke, untuk yang pertama, mengenai ilmu tasawuf sendiri. Ilmu tasawuf ini merupakan sebuah ilmu untuk mempelajari bagaimana cara atau upaya kita untuk mensucikan diri agar bersih dari hal-hal buruk, baik itu pikiran, perkataan, perbuatan, hati. Jadi di sini tuh lebih kepada penyucian diri. Di ilmu tasawuf juga nanti dijelasin bagaimana cara untuk menghindari hal kotor yang bisa merusak diri kita sendiri, baik itu secara jasmani maupun rohani. Tapi penekanan ilmu tasawuf ini lebih ke rohani ya teman-teman. Tujuan dari ilmu tasawuf ini juga sebagai sarana atau metode untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kepada Allah gitu. Nah, untuk kaitannya dengan ilmu kalam dulu yang pertama, mungkin dari teman-teman juga masih ada yang belum tahu apa itu ilmu kalam. Nah, ilmu kalam sendiri di sini merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang seputar ketuhanan, baik itu iman dan definisinya, terus kekufuran dan manifestasi, dan juga kemunafikan dan batasan-batasannya. Jadi di dalam ilmu kalam ini nanti akan berbicara tentang seputar pahala dan dosa. Nah, dalam ilmu kalam ini kan pembahasannya cuma itu tadi ya, seputar pahala dan dosa. Tapi di dalam ilmu kalam ini nggak dijelasin gimana cara kita buat menghindari hal-hal itu agar kita tidak berbuat dosa, agar kita tidak berbuat munafik, kufur, itu gimana sih? Nah, itu tidak dijelaskan di ilmu kalam, tapi di tasawuf ini dijelasin gitu loh. Tasawuf ini kan merupakan salah satu langkah-langkah atau upaya cara kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, dengan menghindari hal-hal munafik atau hal-hal kekufuran itu merupakan salah satu cara mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jadi kaitannya ilmu tasawuf ini sebagai pengendali dari ilmu kalam. Nah, karena kedua ilmu ini tuh punya kesamaan, sama-sama tujuannya itu untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tapi di ilmu kalam ini lebih kepada teori, sedangkan ilmu tasawuf selain teori tentang penyucian diri tadi, dia juga menjelaskan langkah-langkah untuk menghindari hal-hal buruk atau hal-hal yang bisa merusak jiwa kita, hati, iman. Nah, di sini ilmu tasawuf bergerak sebagai pengendali dari ilmu kalam yang akan mengarahkan gimana sih orang Islam itu seharusnya bertindak agar terhindar dari dosa dan juga bisa menjadi lebih dekat lagi dengan Allah atau Tuhan. Oke. Untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai hubungan antara ilmu tasawuf dengan ilmu filsafat. Nah, filsafat ini aku rasa dari teman-teman udah nggak familiar lagi gitu ya, karena filsafat itu sekarang tuh kayak udah ngetren gitu loh, apalagi stoicism itu pasti dari teman-teman udah banyak yang pernah denger nih, apalagi kalau bagi teman-teman yang udah baca buku Filosofi Teras karyanya Henry Manampiring kalau nggak salah. Nah, itu pasti kan udah paham, udah hatam gitulah apa sih filosofi, apalagi filosofi teras yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan sehari-hari, harusnya gini untuk mencapai ketenangan jiwa, ketenangan hidup juga. Nah, kembali ke topik lagi kali ya, hubungan antara ilmu tasawuf dengan ilmu filsafat. Oke, di ilmu filsafat sendiri ini kita itu belajar tentang hakikat
hak atau sebuah kebenaran makna dari suatu hal. Kenapa sih suatu hal itu tuh ada gitu loh. Nah, biasanya tasawuf sama filsafat itu dianggap bertentangan karena tasawuf itu kan berkaitan dengan hal-hal mistis atau lebih ke apa ya namanya, rohani, sedangkan filsafat itu menuntut kita untuk berpikir secara rasional. Jadi kan kayak keterbalikan gitulah antara rohani sama rasional. Rohani mistis, sesuatu hal yang tidak nampak gitu, sedangkan rasional bisa dijangkau dengan akal. Nah, untuk ilmu tasawuf ini kan dianggap dia itu mengabaikan peran dari akal dan rasio, sedangkan filsafat sendiri itu dianggapnya itu cuma patuh sama rasio atau akal, terutama itu sejak filosofi peripatetik. Contohnya itu seperti Ibnu Sina yang menerima kebenaran dari filosof dan juga sufi. Jadi perpaduan dua ilmu ini itu menciptakan sebuah tasawuf filosofis namanya. Tasawuf filosofis ini itu ajarannya itu memadukan antara visi mistis dan juga visi rasional. Dari penggagasnya. Jadi kan dari tasawuf sama filsafat ini kan pasti ada penggagas-penggagasnya ya. Nah, sama Ibnu Sina itu dipadukan. Jadi dicari kaitannya. Ini tuh sebenarnya ini sama ini tuh cocok gitu loh. Nah, dari kedua perpaduan ilmu ini itu menciptakan sebuah ilmu baru, yaitu tasawuf filosofis, yang dimana ajaran-ajarannya itu memadukan antara visi mistis dengan visi rasional dari penggagasnya. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di sharing kita pada kali ini. Apabila ada salah kata atau salah penyampaian, aku mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.